Hai, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku. Di video aku kali ini adalah lanjutan video dari sesi pertama. Nah, di video kali ini kita langsung aplikasikan cara pembuatan pola dengan ukuran badan yang sudah kita ukur di sesi pertama. Nah, teman-teman, hal apa aja sih yang harus kalian persiapin kali ini? Yang pertama adalah alat tulis. Kemudian yang kedua, garis atau meteran kain. Tapi di sini aku pakai penggaris siku-siku. Dan di mana sih aku dapat penggaris siku-siku? Aku udah jelasin di video aku yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kalian harus siapin kertas yang ukurannya agak besar. Contohnya kayak karton atau koran. Tapi di sini aku pakai kain keras. Nah, nggak berlama lagi ya, kita langsung next aja aplikasiin ukuran badan kita menjadi pola depan dan pola badan belakang. Oke, next ya teman-teman, aku kasih tahu ke kalian, untuk membuat pola dasar kalian harus terlebih dahulu membuat pola dasar badan bagian belakang sebelum badan bagian depan. Nah, kasih tahu rumusnya, dan sekarang kita aplikasiin langsung si rumusnya. Rumus pembuatan pola bagian belakang. Nah, kita akan membuat garis ya teman-teman. Garis A ke B itu adalah lingkar badan ditambah 4 dibagi 2, kemudian hasilnya dibagi 8 dan ditambah 1, maka hasilnya adalah 6,5 cm. Kemudian garis B ke C adalah bahu, yaitu 12 cm. Next, garis C sama dengan turun 5 cm. Kemudian garis A ke A1 turun 1,8 cm. Nah, kemudian garis A1 ke D adalah bahu, yaitu 12 cm. Nah, kemudian garis A1 ke E, rumusnya yaitu panjang punggung ditambah 1 dibagi 2. Nah, akan menghasilkan 19,5 cm. Nah, ini aku udah kasih tahu ya bahwa 38 cm itu adalah ukuran standar bagi orang-orang. Nah, kemudian A1 ke F, rumusnya adalah panjang punggung yaitu 38 cm. Kemudian garis D ke G yaitu lebar punggung dibagi 2 akan menghasilkan 17 cm. Nah, kemudian garis E ke H adalah lingkar badan ditambah 4 dibagi 4, setelah itu hasilnya dikurangi 1 akan menghasilkan garis sepanjang 21 cm. Kemudian H ke J adalah garis E ke F. Oke, next teman-teman, kita langsung aplikasiin pola dasar bagian depan ya. Oke teman-teman, kita langsung membuat pola dasar depan. A ke B adalah sama dengan A ke B pola belakang, yaitu 6,5 cm. Kemudian B ke C adalah panjang bahu, yaitu 12 cm. Kemudian untuk mendapatkan garis C, kita turun 3,5 cm. Kemudian untuk mendapatkan garis A ke D yaitu 6,5 cm ditambah 1 yaitu 7,5 cm. Nah, next garis A ke E yaitu panjang punggung dibagi 2. Kita udah tahu panjang punggung 38 cm dibagi 2
Setelah itu hasilnya ditambah 1,5 cm dan menghasilkan 20,5 cm. Selanjutnya garis Q adalah garis D ke E yang dibagi 2. Nah, itu akan terlihat hasilnya setelah kita langsung aplikasikan di pola ya. Q ke F sama dengan lebar muka dibagi 2. Lebar muka kita udah tahu 32 cm dibagi 2, dan itu tergantung ukuran lebar muka kalian ya. Dan hasilnya adalah 16 cm. E ke G, lingkar badan ditambah 4 dibagi 4, kemudian hasilnya ditambah 1 dan akan menghasilkan 23 cm. G ke H adalah H ke J, garis H ke J pola belakang, dan itu akan kita lihat hasilnya setelah kita langsung aplikasikan ya ke pola. Dan garis H dan J turun 1,5 cm sampai 3 cm, itu tergantung lingkar dada kalian ya. Kalau misalnya kalian ngerasa lingkar dadanya kecil, itu 1,5 cm aja. Tapi kalau kalian ngerasa sedang itu 2 sampai 2,5, atau kalian ngerasa lingkar dada kalian itu gede, itu kalian turunin 3 cm. Jadi kenapa kayak gitu? Karena pola depan itu kan kita ada bagian dada kalau perempuan. Nah, itu kadang kalau misalnya terlalu ngepas, itu baju depannya itu bisa terlihat nyingsat atau ke atas ya, up ke atas gitu. Kemudian garis E ke J sama dengan G ke H yang ini ya, G ke H. Oke, next ya teman-teman, kita langsung aplikasiin ke pola. Dan yang kalian persiapkan kali ini adalah koran atau enggak karton, atau enggak kalian juga boleh pakai kain keras, tapi kalau aku sih lebih cenderung pakai kain keras ya guys. Oke teman-teman, tadi aku udah jelasin kalau aku pakai penggaris siku-siku, dan aku juga udah bilang kalau kita itu bikin dulu pola belakang sebelum pola depan. Nah, tadi udah aku kasih tahu rumusnya. A ke B itu 6,5 cm. Nah, kalian ukur dari A ke B yaitu 6,5 cm. Ini udah 6,5 ya, kita kasih tanda di sebelah sini. Kemudian B ke C itu bahu panjangnya 12 cm ya. Nah, kita udah tahu 12 cm. Ini dari B ke C 12 cm, kita kasih garis dari sini C. Kemudian C turun 5 cm. Nah, aku udah kasih garis putus-putus dari C itu ke sini aja, turun 5 cm. Nah, kemudian setelah turun 5 cm, kita ke sebelah sini lagi. Dari A ke A1 itu turun 1,8 cm. Jadi dari sini ke sini ke A1 itu turun 1,8 cm ya. 1,8 cm. Kemudian dari A1 ke D kita lanjut, turun 12 cm, yaitu ukuran bahu 12 cm yang udah aku jelasin sebelumnya. Kita kasih garis 12 cm sampai sini. Kemudian dari A1 ke E ke sini, ini udah tadi aku kasih tahu rumusnya, dan hasilnya turun 19,5 cm. Dari A1 sampai ke E ini 19,5, ini titiknya. Kita kasih garis juga dari A1 ke E 19, cm. Nah, nanti dari A1 kita udah ukur sendiri kan panjang punggung kita ini berapa cm, dan panjang punggung kita di 38 cm. Mungkin kalian berbeda, ada yang 40, ada yang 38. Itu langsung kita garisin aja sampai 38 cm.
dari sini 38 cm ya. Nah, ini dari A1 ya, mulainya A1, panjang punggung 38 cm. Oke, next teman-teman, setelah itu kita ukur D ke G, garis lurus. D ke G itu adalah lebar punggung dibagi 2, tadi 34 dibagi 2, hasilnya adalah 17 cm. Nah, kita kasih titik 17 cm ya. Ini sampai ke G ini 17 cm. Next, kita ke E ke H. Turun ke bawah sini. E ke H adalah lingkar badan ditambah 4 dibagi 4 dikurangi 1, dan hasilnya adalah 21 cm. Nah, ini kita garis lurus ya, 20 cm. Nanti dari F ke J juga ukurannya harus sama, yaitu 21 cm ya. Kita langsung garisin di sini ya teman-teman, 21 cm. Nah, next dari H ke J itu adalah dari E ke F. Nah, E ke F itu kita tahu ya, panjang punggung tadi 38 cm, A ke E itu adalah 19,5 cm. Jadi 38 cm dikurangi 19,5 cm, hasilnya ini 18,5 cm ya. Kita tarik garis lurus 18,5 cm. Nah, aku garis putus-putus ini yang tadi aku tinggal kita sambungin aja. Nah, tadi yang ini untuk 1,8 cm ini aku pakai garis siku-siku. Ini kan khusus untuk leher, jadi nggak terlalu kaku gitu bentukannya, makanya aku pakai penggaris siku-siku. Jadi bentuk belakang leher kayak gini. Nah, next, terus kita sambungin dari C yang turun 5 cm ini ke G. Ini aku juga sama pakai penggaris siku-siku, jadi nggak kaku bentukannya. Kita sambungin, dan dari G kita sambungin ke H. Ini aku pakai penggaris siku-siku tuh, jadi bentuknya nggak kaku gitu teman-teman. Kita langsung sambungin. Nah, ini jadi bentuk ketiak gitu. Maaf. Oke teman-teman, udah kita garisin, langsung kita gunting ya. Nah, guntingnya sesuai garis ya teman-teman. Jadi kalian juga harus aplikasiin sesuai dengan ukuran badan kalian masing-masing. Nah, kalau kalian mau membuat pola, usahakan setiap pinggiran sebelah sini, kalau untuk pola belakang itu mungkin sebelah kanan ya, dikasih garis di bagian atas, dan di bagian kanannya kalian kasih garis terlebih dahulu. Dan teman-teman semua, hasilnya kayak gini. Kalian bisa membuat pola di meja yang datar ataupun di lantai, tapi aku lebih biasa pakai lantai karena ukurannya lebih luas ya. Berapa? Lanjut. Oke teman-teman, tadi aku udah kasih tahu ya untuk membuat pola itu. Di pola depan, aku sebelah kirinya aku pakai garis dulu ya, tuh, supaya rapi, dan bagian atasnya juga aku pakaiin garis juga teman-teman. Nah, langsung kita ke rumus ya.
dari A ke B itu sama kayak A ke B ke belakang, ukuran pola belakang yaitu 6,5 cm. Tuh, udah aku bikinin garis 6,5 cm. Tinggal kalian kasih tanda dari A ke B 6,5 cm. Lanjut B ke C, ini ya kelihatan B ke C itu adalah 12 cm ukuran bahu. Kita langsung tulis 12 cm. Terus lanjut dari C itu turun 3,5 cm. Kalau bagian belakang turun 5 cm, kalau bagian depan cukup 3,5 cm aja. Sebelah sini 3,5 cm, kita kasih tanda sebelah sini ya, 3,5 cm. Oke, kasih tanda sebelah sini. Nah, next lanjut kita dari A ke D. A ke D kita udah tahu rumusnya. Pola bagian A sama B 6,5 cm, 6,5 cm ditambah 1 cm. Jadi 7,5 cm. Kita kasih tanda 7,5 cm di sebelah sini. Ini adalah D. Kemudian dari A lanjut kita ke E dulu ya teman-teman. Dari A ke E itu kita udah tahu rumusnya, panjang punggung dibagi 2 ditambah 1,5 cm menghasilkan panjang turun sebanyak 20,5 cm. Kita langsung tarik garis dari A sampai E 20,5 cm. Nah, next teman-teman kita lanjut ke Q. Q itu adalah D dan E dibagi 2. Langsung aja kita ukur. D dan E itu panjangnya 13 cm. Jadi kalian bisa langsung ukur dan bagi 2 pakai penggaris teman-teman. D sampai E itu adalah 13 dibagi 2, maka 13 cm dibagi 2 adalah 6,5 cm. Kita kasih tanda di sebelah sini 6,5 cm ya teman-teman. Wah. Kemudian Q ke F kita tarik garis lurus. Q ke F itu adalah lebar muka dibagi 2. Kalian tahu tadi lebar mukanya adalah 32 cm. Mungkin kalian lebar mukanya ada yang 34, 36. Langsung aja dibagi 2. Lebar muka dibagi 2. Nah, 34 dibagi 2 adalah 17 cm. Nah, kita menemukan titik ini 17 cm. Dan kita kasih tanda atau garis. Kemudian teman-teman langsung kita dari E ke G. E ke G itu tadi udah aku kasih tahu lingkar badan ditambah 4 dibagi 4 dan hasilnya ditambah 1 menghasilkan panjang 23 cm. Nah, ini dia 23 cm. Kita kasih tanda 23 cm. Nah, next teman-teman, selanjutnya kita ke G dan H. G dan H itu sama kayak H dan J bagian belakangnya itu 18,5 cm. Oke, ini dari G ke H ini turun ya ke bawah 18,5 cm. Kita tarik garis lurus. Dan ukuran J ke H itu pasti akan sama dengan E ke G ya, yaitu 23 cm. Jadi buat kalian yang belum biasa, kalian harus pakai garis putus-putus dulu sebelum pakai garis lurus ya teman-teman. Nah, yang tadi udah kita kasih tanda titik-titik ini, kita sambungin ya teman-teman. Kita sambungin. Nah, ini aku pakai penggaris siku-siku, jadi bentuk polanya itu enggak
kaku begitu kan teman-teman, kayak yang tadi aku bilang tuh, ini nggak kaku. Nah next ke sebelah sini. Dan untuk leher itu tergantung kalian mau lebar atau enggak, tapi aku biasa yang agak bulat gitu lehernya, jadi aku pakai ini agak melengkung gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya dari H ke G ini ya teman-teman, buat kalian yang lingkar dadanya agak panjang gitu, kalau aku biasanya cuma nambahin 1,5 cm aja, tapi buat kalian yang misalnya lingkar dadanya besar itu sampai 3 cm atau 2 cm, tapi cukup 1,5 pun sebelah sini. Nah kalian tarik garis. Untuk yang lingkar dadanya kecil 1,5 cm aja cukup, tapi mungkin untuk yang besar 3 cm ya. Dan yang sedang tuh di 2 sampai 2,5. Itu kalian bisa ngira-ngira sendiri mungkin ya. Supaya kan kalau bagian depan tuh ada bagian dadanya. Jadi kalau ini tuh bajunya enggak naik ke atas. Udah ya, next teman-teman, langsung kita gunting aja. Nah ini aku di 1,5 cm sini. Nah, oke teman-teman, untuk pola depan itu jadinya kayak gini, dan ini untuk pola belakang. Nah jadi nanti kalau disatuin, ini bagian depan baju kalian, dan yang satunya lagi adalah bagian belakang baju kalian. Nah ini bagian depan, dan ini bagian belakang. Nah sebisa mungkin teman-teman, dari ukuran sini sampai sini itu ukurannya sama ya, kayak gini tuh, ini sama, jadi seukuran pas. Ini bagian ketiak, ini bagian belakang. Sama. Tuh. Teman-teman, itu dia pelajaran kita kali ini. Di sesi 3 kita akan mencoba membuat pola tangan. Nah oke, kalau gitu kalian stay tune terus ya di channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.